Good morning, Yes, sir. how are you today? I'm good. Thank you. And you? I'm good. Thank you for asking. So, we are gonna learn something new about descriptive text. But before we start our material today, let's pray together first. Before I start our activity today, I will choose the captain to lead the prayer. Okay. For example, can you lead the prayer? Before we start our class, let's pray together. Let's begin. Okay. Okay. Thank you, Zam, for the lead for the prayer. Okay, right now I will check the attendance first. Once I call your name, you answer it, correct? Okay, Izam? Present, sir. Okay, Agus? Present, sir. And Ivan? Present, sir. And Ananta? No, sir. Present. Grizin? Oh, Alpha ya? Alpha. Oke, dan terakhir Evan. Apakah ada Evan di sini? Asam lambung, sir, sakit. Oke, sakit. Baik, mungkin segitu saja sih untuk atensinya. Jadi langsung kita langsung ke materinya. Oke, hari ini kita bakal mempelajari materi tentang descriptive text tentang public places. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, Bapak mau nanya, di sini ada yang tahu nggak apa itu descriptive text? Tidak, sir. Tidak, Tidak, Ivan? sir. Ivan tidak tahu. Ya. Oke. Jadi Bapak mohon kamu perhatikan baik-baik ketika saya menjelaskan materi ini, karena materi ini bakal sangat berguna ke masa yang akan datang. Let's go to the next slide. So the next slide is about learning objective. Jadi di sini selanjutnya itu ada, maksudnya setelah kamu mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu membuat yang pertama itu identify the structure of descriptive text, yang artinya dapat mengidentifikasi struktur dari descriptive text itu. Yang kedua, understand the text, yang artinya kamu mampu memahami isi dari teks tersebut. Yang ketiga, describe public places in detail. Yang ketiga ini mampu mendeskripsikan tempat-tempat yang ada di publik di sekitar kita secara detail pada pendengar ataupun yang membaca. Sampai sini ada pertanyaan? No, sir. No. Okay. Let's go into the next. Langsung ke definisinya ya. Yes, sir. Jadi definition adalah definisi. Definisi dari descriptive text is a type of writing that describes a particular person, place, object, or event in detail, so the reader can clearly imagine it. Jadi descriptive text itu adalah suatu teks yang isinya itu mendeskripsikan sesuatu seperti tempat, orang, maupun hewan sekalipun. Dan juga ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu, kita mampu mendeskripsikannya secara detail. Jadi ketika orang yang mendengar ucapan kita ataupun melihat paragraf kita, mereka mampu mengimajinasikan tempat atau orang yang kita deskripsikan. Oke, the next about purpose, seperti saya lihat tadi, untuk memberikan informasi tentang spesifik objek secara clear. Dan kedua itu adalah untuk membantu pembaca ataupun pendengar mengimajinasikan apa yang kita deskripsikan. Seperti saya, contohnya, saya ingin mendeskripsikan saudara kembar saya. Saudara kembar saya itu mirip seperti saya, dan juga dia orangnya hitam. Jadi orang tahu juga orang tahu kalau kembar saya itu hitam dan seperti saya. Sampai sini Bang, ada pertanyaan? Okay, let's go into the next slide. So the next slide about generic structure. Jadi slide ini Bapak bakal menjelaskan
struktur dari descriptive text itu. Jadi struktur yang ada di descriptive text itu ada dua. Yang pertama itu adalah identification dan yang kedua itu adalah description. Baik, ada yang mau baca identification? Better. Oke, Pak Rizal, mau baca? Identification. Identification is the opening part of the descriptive text. It introduces the subject that will be described. Who or what is being described? Baik, terima kasih Rizal. Jadi identification ini adalah opening, maksudnya pembuka dari paragraf tersebut. Jadi di bagian identification ini, di part ini kita akan memperkenalkan apa yang kita deskripsikan. Misalnya sekolah saya itu sekolah saya terletak di Tanjung Pinang. Jadi orang-orang tahu tuh sekolah saya itu di Tanjung Pinang dan lokasi di mana gitu. Siapa dan apa yang kita sedang deskripsikan. Yang kedua, description. Ada yang mau baca? Baik, kepada Agus, mau baca? Description. Description is the main part of the text. It explains the subject. In detail, gives detailed information about the subject. Includes appearance, characteristic, qualities of behavior. Baik, terima kasih Agus. Jadi di part kedua dari descriptive text itu ada description. Description is the main part of the text. It explains the subject. Jadi di bagian ini adalah paragraf utamanya. Jadi di sini tuh kita menjelaskan apa yang mau kita deskripsikan itu secara detail. Seperti memberikan tentang penampilannya, karakteristiknya, kualitasnya, dan tingkah lakunya. Sampai sini ada pertanyaan? No, sir. Ivan ada pertanyaan? No, sir. Okay, let's go to the next slide. So, the next slide is about language features. Jadi di sini tuh apa aja sih penggunaan bahasa dalam bentuk suatu paragraf deskriptif. Jadi yang pertama itu adalah simple present tense. Jadi di deskriptif itu kita ketika mau membuat suatu deskriptif paragraf kita menggunakan simple present tense. Ada yang tahu kenapa kita menggunakan simple present tense? Nggak tahu? Agus ada yang tahu? Ivan tahu? Baik. Kenapa kita menggunakan simple present tense ketika ingin membuat descriptive text? Karena paragraf descriptive text itu bersifat permanen. Jadi ketika saya ingin mendeskripsikan, contohnya sekolahku sangat besar, itu kan bersifat permanen tuh. Jadi nggak bisa berubah ya bentuknya. Yang kedua tuh adjective. Jadi ketika kita ingin membuat suatu kalimat atau paragraf deskriptif, kita memasukkan suatu adjektif di dalam kalimat tersebut, seperti big, clean, and beautiful. Ada yang tahu sini selain tiga itu adjektifnya? Handsome, oke. Agus? Large, oke. Dan Ivan? Small. Oke, very good. And the last is we using to be in our text or descriptive paragraph. Jadi ketika kita ingin membentuk atau membuat suatu kalimat paragraf deskriptif, kita harus memasukkan to be di dalam kalimat tersebut seperti is, are, has, dan have. Sampai sini paham? Mungkin kalian capean. Gimana kalau kita main game sebentar? Baik. Di game yang kali ini saya bakal mendeskripsikan suatu tempat dan kamu bakal menebak tempat itu apa. Oke, tempat ini sangat panas dan dia tuh sekitarnya warna kuning dan biru. Pantai. Pantai. Kenapa tahu? Kenapa bisa tahu? Karena
kuning itu pasir, biru itu laut. Baik, oke, give applause for Agus. Okay, let's go into the next game. Baik, kali ini saya bakal mendeskripsikan tempatnya. Tempatnya ini ada di Dompa. Ini sering dikunjungi sama mahasiswa. Sering didatangi sama mahasiswa setiap hari. Kampus Universitas Maritim Brajamundo. Baik. Kasih tepuk tangan dong untuk kita. Oke, sepertinya kalian sudah semangat lagi. Baik, langsung kita lanjutkan di materi. Oke. Kali ini saya bakal menjelaskan. Oh, bentar. Oke. Baik, kali ini saya akan menampilkan suatu contoh teks deskriptif. Siapa yang di sini mau bacakan? Oke, Pak Rizam, tolong bacakan. Ini apa namanya? Topiknya apa sih? Topiknya itu adalah beach, pantai. A beach is a beautiful and relaxing public place where people can enjoy nature. It is usually located near the sea and becomes a popular destination for recreation. Second paragraph, the beach has soft sand, clear blue water, and fresh air. The sound of the waves creates a calm and peaceful atmosphere. Many people visit the beach to swim, play in the sand, or watch the sunset. There are also facilities such as small food stalls and resting areas. Because of its natural beauty, the beach makes the visitor feel happy and patient. Oke, thank you Rizam. Refreshed. Oke, Pak Agus bisa dibacakan. A beach is a beautiful and relaxing public place where people can enjoy nature. It is usually located near the sea and becomes a popular destination for recreation. The beach has soft sand, clear blue water, and fresh air. The sound of the waves creates a calm and peaceful atmosphere. Many people visit the beach to swim, play in the sand, or watch the sunset. There are also facilities such as small food stall and resting area. Because of its natural beauty, the beach makes visitors feel happy and refreshed. Baik, thank you Agus. Jadi kali ini saya bakal menjelaskan teks ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal pembelajaran, kamu di akhir pembelajaran ini kamu dapat mengidentifikasi struktur dari teks paragraf deskriptif. Jadi teks deskriptif itu mempunyai dua struktur. Yang pertama itu adalah identification dan yang kedua itu adalah description. Kalian bisa kasih itu saya nggak yang mana identification? Oke, for example, mohon dong. Identification is the first paragraph Okay, can you? because they just explain the general information. Okay, thank you Izam. Give applause for Izam. Okay, it is true that the first paragraph is the identification. The reason the first paragraph is the identification is because in the first paragraph it only gives specific General. general information about the places. Okay, can you tell me where is the description? The description is the second paragraph. The reason? I don't know, sir. Aduh. The reason because more specific. More specific. Okay, it is true. It is true that the second paragraph is the description part.
The reason the second paragraph is the description is because the second paragraph it gives the information in a detail. So the person that read or hear the paragraph can know and can imagine what the place about. Baik, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Masuk lanjut ke pair work activity. Jadi di sini saya akan bukan akan sih lebih mau kalian membentuk kelompok yang bersihkan 2 orang. Tapi dikarenakan kamu ada 3 orang di sini dan kawan-kamu yang lain tidak datang, jadi 1 orangnya kalian sendiri ya. Oke. Jadi tugasnya itu adalah membuat simple descriptive paragraph tentang public place. Dan kedua tuh, ketika kamu sudah menyiapkan paragrafnya, kamu dan kawan kamu akan mempresentasikan ke depan kelas supaya kawan-kawan kamu yang lain dapat mendengar dan mengimajinasikannya. Okay, I will give you 10 minutes to do this task, and I will check your progress later. Okay, Udah sebut? Belum saya. Sudah? Siap? Oke, Ivan sudah siap? Oke.
everything finished, I will see your progress. Agus sudah siap? Ya, sir. Tidak? Sudah sir. Ivan? Sudah sir. Ada yang mau presentasikan jawabannya kita ke kelas? Boleh kawan-kawan yang lain bisa mendengarkan. Kelompok 1, Ivan dan Agus, tolong dong presentasikan teksnya. Yes, sir. Judul apa yang ada? Library identity, library. Ya, perpustakaan ya. Yes, sir. Tolong dong baca. A library is a public place where people can read, study, and borrow books. The library is usually a quiet and comfortable place designed for learning activity. Inside the library, there are many bookshelves filled with various types of books, such as novel, textbook, magazine, and evening material. There are also tables and chairs where visitors can sit and read peacefully. Some libraries provide computer and free internet access to support research and study. The atmosphere in a library is calm because visitors are expected to maintain silence. Librarians are available to help people find books and information. Overall, the library is an important place that supports education and knowledge development. Baik, kasih tepuk tangan dong soalnya. Bapak mau nanya, kenapa apa alasan kalian memilih library untuk mendeskripsikan? Apa karena tempat itu kalian kunjungi atau apa itu? Karena library itu is the general public yang umum yang sering dikunjungi ketika di sekolah. Kalian sering mengunjungi apa tuh perpustakaan? Berkunjung. Sering sir. Mau belajar apa sih? Biasanya kami pinjam buku untuk belajar di kelas gitu sir. Pak. Jadi kalau misalkan makanya kami memilih topik ini untuk dideskripsikan. Oh iya, karena kalian udah sering juga kan? Iya, sama. sama. Jadi kalau buat deskripsikan itu gampang. Gampang ya. Baik. Oke, thank you Agus dan Ivan. You may sit down, please. Thank you sir. Thank you. Okay, for Iza, can you present your text in front of us? I don't know sir. Why? Why? I have no friend. Just go in from. Just tell what is your text. Okay sir. Be brave. Be brave. Okay. The title is Public Park. Okay, dengan namanya. Okay. So the first part of the identification. A public park is an open space where people can relax, exercise, and enjoy the nature. The description: a public park is usually covered with green grass, trees, and colorful flowers that create a fresh and natural environment. Many people visit the park to do various activities such as jogging, walking, or having a picnic with family and friends. There are also playgrounds for children, complete with swings and slides. Some parks provide bench where visitors can sit and relax while enjoying the scenery. The air in the park is clean and refreshing, making it perfect place and reduce stress. Overall, public park is pleasant place that promotes health and social interaction. Nah, itu kan bisa tuh berani ya, kawan. Jadi sebelum kamu duduk, saya bapak mau nanya nih, bisa apa alasan kamu memilih judul itu? Because I also go to the public park. Biasanya kamu di taman itu ngapain? Biasanya saya lihat orang jogging, Oke, ya, apa, cari-cari suasana tenang lah. oke. Jadi karena kamu sering datang ke taman itu, makanya kamu bisa Iya. mendeskripsikan itu.
Okay, give applause for Izam. Okay, Izam, you can sit down. Okay, so let's go into the next slide. The next slide is about conclusion, jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari materi ini adalah descriptive text adalah suatu teks yang mendeskripsikan suatu tempat, orang, ataupun benda yang dimana descriptive text ini memiliki dua part. Yang pertama itu adalah identification dan description. Dari contoh itu kita dapat melihat bagaimana cara untuk mendeskripsikan public places dan dengan menjelaskan lokasinya, fasilitasnya, dan karakteristiknya. Baik, sampai di sini saja materi kita hari ini. Kalau kamu ada pertanyaan ataupun tanggapan kepada saya atau kritik kepada saya, baik, sebelum kita tutup pembahasan kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kepala Kapten, bisa ditolong untuk pimpin doanya Sebelum kita pulang, let's pray together. Let's begin. Finish. Okay, finish. Okay, I think that's all about this material, and thank you, and see you in the next meeting. See you. See you, sir.